pajak dalam perusahaan manufacturing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Lintang Sinaga. Adapun latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah dengan adanya era globalisasi, perusahaan-perusahaan terdorong untuk melakukan transaksi internasional. Hal ini juga didorong dengan munculnya World Trade Organization yang memfasilitasi perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, mereka menggunakan kebijakan transfer pricing atau harga transfer sebagai harga penentu harga jual mereka. Adapun alasan kami memilih judul ini adalah pada dasarnya perusahaan-perusahaan manufacturing banyak melakukan kebijakan transfer pricing dalam transaksi internasional. Hal ini digunakan untuk menekan pajak, yaitu dengan menggeser laba ke perusahaan yang memiliki laba lebih kecil. Hal ini juga didukung dengan jurnal-jurnal review yang kami teliti yang memiliki kesimpulan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif dalam penekanan pajak. Adapun landasan teori kami yaitu pajak. Yang pertama pajak. Pajak adalah iuran rakyat yang ditentukan oleh undang-undang yang pemungutannya dapat secara paksa dan manfaatnya dapat diterima secara tidak langsung. Transfer pricing juga adalah cara untuk menghemat beban pajak, yaitu dengan menggeser laba ke perusahaan yang memiliki laba yang lebih rendah. Adapun metode yang kami lakukan dalam penelitian kami ini adalah metode studi kasus. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat sore teman-teman, nama saya Piteresia Nebaho, NPM 16510244. Di sini saya akan menjelaskan jurnal utama kami yang berjudul Determinan Keputusan Transfer Pricing, Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Adapun tujuan dari jurnal utama ini adalah untuk menggambarkan faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan transfer pricing. Adapun hasil penelitian dari jurnal utama ini adalah yang pertama, bahwa pajak berpengaruh positif terhadap leverage dan hasil hipotesis ini dapat diterima. Yang kedua adalah bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap transfer pricing, di mana hasil hipotesis ini dapat diterima. Yang ketiga adalah bahwa struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap leverage, di mana hipotesis ini dapat diterima. Yang keempat adalah struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap transfer pricing, di mana hipotesis ini dapat diterima. Yang kelima adalah bahwa leverage berpengaruh positif terhadap transfer pricing, dan hipotesis ini tidak dapat diterima. Adapun kelebihan dari jurnal utama ini adalah bahwa jurnal ini menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, dan pada jurnal ini juga dijelaskan teori-teori tentang transfer pricing dan istilah-istilah yang digunakan, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Adapun kekurangan dari jurnal ini adalah pada proses pengujian hubungan kausalitas antar variabel tidak dipaparkan dengan jelas dasar perhitungannya, sehingga kurang dapat dipahami bagaimana proses perhitungan tingkat hubungan antar variabel. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Nama saya Alex Pangaribuan, NPM 17510241. Saya akan menjelaskan jurnal pembanding kami yang pertama, yaitu Transfer Pricing in Jordanian Manufacturing Companies. Jurnal ini merupakan jurnal internasional. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu metode harga pasar merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh perusahaan di Jordania. Kemudian disusul oleh metode biaya penuh, biaya variabel, dan biaya penuh ditambah margin. Kemudian ada beberapa variabel yang mempengaruhi penentuan harga transfer, antara lain diversifikasi, desentralisasi, ukuran perusahaan, dan besarnya transfer yang dilakukan. Kelebihan penelitian ini yaitu penggunaan kuesioner dalam pengumpulan sampel yang relatif mudah dilakukan dan membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Adapun kelemahannya yaitu adanya sebuah metode di luar keempat metode penentuan harga transfer yang dijelaskan sebelumnya, tetapi peneliti tidak menjelaskan metode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teman-teman, nama saya Zerlika Stompul, NPM 17510164.
Saya akan menjelaskan jurnal pembanding kedua dan jurnal pembanding ketiga kami. Jurnal pembanding kedua kami yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah: pertama, pengaruh pajak penghasilan terhadap transfer pricing. Yang kedua, pengaruh mekanisme bonus terhadap transfer pricing. Yang ketiga, pengaruh tunneling insentif terhadap transfer pricing. Adapun kelebihan jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca, dan secara singkat, padat, dan jelas. Teori transfer pricing sangat memudahkan pembaca. Kelemahannya adalah identitas jurnal kurang lengkap, di mana penulis tidak membuat kapan jurnal ini ditulis, sehingga pembaca tidak mengetahui apakah jurnal ini edisi terbaru atau sudah lama. Selanjutnya, jurnal pembanding ketiga yang berjudul Transfer Pricing Practice Empirical Evidence from Manufacturing Companies in Indonesia. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis apakah pajak kepemilikan asing, perjanjian utang untuk mentransfer harga di perusahaan multinasional. Selanjutnya, kelebihan dalam jurnal ini. Penelitian ini memberikan informasi tentang pengaruh kebijakan transfer yang tepat, memberikan keuntungan yang lebih maksimal dengan membandingkan beberapa ketentuan dan berbagai penjelasan. Adapun kelemahan dalam jurnal ini tidak membandingkan dengan perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sore kawan-kawan, perkenalkan nama saya Novia Tamba, NPM 17510256, kelompok 11. Saya akan melanjutkan presentasi kami dengan jurnal pembanding keempat yang berjudul Analisa Pengaruh Pajak Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing, Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan di Bursa Efek. Adapun jurnal kami memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu teknik pemilihan sampel menggunakan teknik non-probability, sampling purposive sampel sehingga sampai lebih akurat karena sampai harus memenuhi pertimbangan tertentu. Kelemahannya yaitu peneliti kurang mewakili praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, karena dari 142 perusahaan yang terdaftar, penelitinya hanya meneliti 23 perusahaan. Jurnal kelima yaitu judul Pengaruh Pajak Tunneling Insentif dan Good Corporate Governance terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal ini memiliki kelebihan pada peneliti. Peneliti memberikan model konseptual untuk mempermudah pengomunikasian laba-laba yang dijabarkan kepada pembaca. Kelemahan jurnal peneliti yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan memerlukan waktu yang cukup lama, dan peneliti ini memberikan waktu 3 tahun. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, di mana kelompok kami membuat kesimpulan bahwasanya pajak merupakan faktor yang memiliki pengaruh positif dan paling signifikan terhadap penentuan harga transfer. Pada perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Ukuran perusahaan. 2. Desentralisasi. 3. Besarnya transfer. 4. Posisi pemegang saham. 5. Good corporate governance. Dan ke-6. Tunneling insentif. Nah, dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut, maka perusahaan menggunakan metode penentuan harga transfer, antara lain metode harga pasar, metode biaya penuh, metode biaya variabel, dan metode biaya penuh ditambah margin untuk melakukan tujuan penekanan laba. Dan kami juga membuat saran, yaitu dalam penentuan harga transfer pada perusahaan sebaiknya tidak terpaku pada tarif pajak yang berlaku. Perusahaan juga harus memperhitungkan faktor-faktor di luar pajak dan memiliki metode penentuan harga transfer yang tepat sehingga dapat melakukan penekanan laba yang lebih efektif. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap stay at home. Salam sehat, Horas. Dan jangan lupa juga subscribe,
comment, and share Ardos Channel. Jaya selalu. Waras.